Halo kan, apa kabar? Jumpa lagi dengan admin miuitutorial.com, situs yang membahas tentang tutorial Xiaomi berbahasa Indonesia. Kali ini admin akan coba berbagi tips. Ini berdasarkan pengalaman admin sendiri, ya kebiasaan. Itu bagaimana cara menginstal ROM atau mengupdate ROM, atau misalkan pindah dari ROM distributor ke ROM resmi. Namun aplikasi dan game yang sudah kamu install, termasuk juga di situ seluruh pengaturan yang telah kamu lakukan di ROM Xiaomi sekarang ini, tidak hilang atau tidak berubah sama sekali, sehingga kamu tidak perlu repot-repot setelah update ROM, install ROM, lalu melakukan setting ulang, melakukan pengaturan ulang, misalkan ganti ringtone atau sebagai macamnya, misalkan tata aplikasi ini. Jadi intinya setelah kamu update ROM, install ROM, maka tampilannya akan sama persis dengan terakhir kali kamu menginstal ROM. Jadi setelahnya itu tuh cuman ROM-nya saja yang naik versi, naik update, namun tampilannya sama persis. Jadi kamu nggak perlu repot-repot lagi. Oke, bagaimana caranya? Admin praktekkan ini di Mi 5 Pro, tapi untuk Xiaomi tipe lain sama saja. Admin sudah lakukan ini juga di Xiaomi Note 3 3G, Xiaomi Note 3 MediaTek, Redmi Note 3 Pro, dan yang terakhir ini Mi 5 Pro sama saja. Oke, langkah-langkah yang kamu perlu siapkan atau bahan-bahan yang perlu kamu siapkan ialah aplikasi Titanium Backup. Bahannya sudah admin taruh di link deskripsi, jadi kamu tinggal ambil saja di sana. Terus aplikasi Backup and Restore, ini dia aplikasinya, dan juga aplikasi backup dan restore dari sistem MIUI itu sendiri. Oke, yang pertama-tama kamu lakukan ialah buka aplikasi Titanium Backup. Aplikasi ini membutuhkan akses root, jadi pastikan HP Xiaomi kamu sekarang itu sudah root SuperSU. Dan yang untuk HP Xiaomi sekarang ini, kalau mau root harus unlock bootloader dulu. Jadi tata cara unlock bootloader pun sudah admin taruh di kolom deskripsi, jadi tinggal ikutin saja. Oke, jalankan aplikasi Titanium Backup-nya, lalu pilih menu atau juga pilih ini boleh, tombol centang ini, lalu pilih Backup All User App. Ketika memilih opsi ini, maka semua aplikasi pihak ketiga yang pernah kamu install akan di backup. Nanti hasil backupnya ada di internal memory /Titanium Backup. Oke, kalau sudah secara default memang sudah dicentang, jadi tinggal tekan tombol centang warna hijau ini aja, lalu proses backup akan berjalan. Admin sudah melakukan backup, jadi admin skip bagian ini. Oke, anggap saja sudah di backup, selesai. Jika sudah, lanjut backup menggunakan aplikasi Backup and Restore. Ini opsional. Kamu bisa backup juga menggunakan Titanium Backup tadi, tapi karena admin sudah terbiasa, lebih familiar menggunakan ini, jadi admin menggunakan aplikasi ini saja. Tujuan admin melakukan backup menggunakan ini ialah untuk membackup aplikasi Google, semisal Gmail, Gmaps, Android Web View. Jadi kita backup, setelah restore ROM atau install ROM, maka aplikasi tadi aplikasi tadi sudah ada dan kita tinggal install aja. Jadi nggak perlu lagi diupdate via Play Store. Tapi perlu diingat ini opsional ya, jadi mau boleh mau tidak ya silakan. Terus kalau sudah masuk aplikasinya, jangan lupa biasanya masuk ke pengaturan. Ya, masuk ke pengaturan, terus centang tampilkan aplikasi sistem. Oke, centang sudah di on, lalu masuk ke aplikasi, lalu ketikkan kata kunci Google. Nanti muncul semua aplikasi Google di sini, tinggal centang aja. Oke, centang. Oke, sudah. Kalau sudah, silakan tekan tombol cadangkan, proses backup. Oke, selesai. Lanjut ketikkan kata misalnya Gmail.
Oke, Gmail. Oke, cadangkan, selesai, lanjut di Maps. Misalkan Android. Oke, ya ini Android Web View. Biasanya ini lumayan menghabisin kuota kalau don't update ini lagi. Cadangkan, selesai. Kalau sudah selesai, silakan close aplikasinya, nggak apa-apa. Lanjut ke langkah berikutnya, masuk pengaturan, setelan tambahan, scroll paling bawah, pilih buat cadangan dan setel ulang, pilih paling atas yaitu cadangan lokal, lakukan backup, tekan ini. Pada bagian ini nanti akan disuguhi sistem dan APL, namun APL-nya di-uncheck aja, biarkan sistem aja. Dalam sistem ini kamu bisa membackup history browser, keamanan, cuaca, penyedia cuaca, kamera, pengaturannya, riwayat panggilan, pesan, sampai ke akun Mi dan grid icon yang sudah kamu setting di home screen. Jadi lengkap banget di sini. Oke, tekan cadangkan. Oke, sekarang proses backup sudah selesai. Kembali ke home screen. Sekarang kamu sudah membackup aplikasi dan game menggunakan Titanium Backup, juga sudah membackup aplikasi terupdate melalui app Backup and Restore, dan yang terakhir sudah membackup segala pengaturan yang telah kamu buat, baik itu SMS, telepon, riwayat telepon, bahkan juga tata letak dari home screen ini juga sudah kamu backup melalui sistem backup dari MIUI itu sendiri. Sekarang kamu siapkan room recovery yang berekstensi .zip dan juga APK mentah Titanium Backup. Semuanya sudah ada di kolom deskripsi, sudah admin sertakan. Oke, kalau sudah, kamu masuk ke menu recovery. Sekarang sudah berhasil masuk ke mode TWRP, mode recovery. Admin di sini menggunakan TWRP ZCX. TWRP ini aslinya memang sudah mendukung update OTA, namun karena sudah kebiasaan admin ketika ada versi ROM terbaru, admin lebih memilih untuk menginstal full ROM ketimbang OTA ROM. Selain karena ya wifi sudah ada di mana-mana, dan juga misalkan ada apa-apa kan kita bisa install full ROM, misalkan terjadi boot loop. Dan juga admin lebih yakin karena bisa fresh install, jadi nggak bentrok sistem sebelumnya dengan sistem yang terbaru. Oke, sebelum menginstal ROM ya custom TWRP ini, ada baiknya kamu pilih wipe dulu, advance wipe, lalu centang Dalvik ART cache, sistem, data, dan cache. Selain itu jangan dicentang, terutama internal storage, bablas semua nanti data-data penting kamu. Jadi kalau sudah wipe, swipe to wipe. Oke, kita format. Oke, selesai. Sekarang HP Xiaomi kamu sama sekali tidak ada OS nya, jadi jangan di reboot. Pilih back, lalu pilih install dan arahkan ke room recovery yang sudah kamu pindahkan tadi. Kalau sudah seperti ini, pilih roomnya, lalu swipe untuk memulai proses flashing. Untuk proses flashing di TWRP ZCX memang butuh waktu lama karena TWRP ZCX ini akan melakukan backup, ya, melakukan backup lagi untuk keperluan OTA. Jadi harap tunggu saja ketika proses flashing dengan menggunakan TWRP ZCX. Oke, tinggal tunggu saja, mungkin butuh waktu nih, kamu bisa cari bola naga atau nyelesain tesis S2 boleh. Oke, banyak dari kamu mungkin bertanya-tanya kenapa flashingnya nggak via Mi Flash Tool aja, karena kan lebih mudah. Ya memang Mi Flash Tool itu juga lebih mudah flashingnya, tapi admin lebih prepare ke custom TWRP karena nggak perlu lagi menggunakan komputer
Jadi buat yang mau sambung-sambungan ke komputer dan tidak terdeteksi sudah tidak ada lagi karena kita menggunakan custom TWRP. Dan juga Mi 5 Pro admin sudah unlock bootloader. Jadi pertama kali beli admin langsung unlock dan tahu fungsi kedepannya itu lebih bermanfaat daripada masih locked bootloader. Dan yang paling penting ialah ketika kita flashing menggunakan Mi Flash Tool, maka ada kemungkinan data-data penting yang ada di internal memori akan lenyap. Sedangkan ketika kita menggunakan custom TWRP, maka data-data penting yang ada di internal memori, termasuk itu data game juga yang bergiga-giga itu nggak hilang. Jadi nggak perlu repot lagi harus mindahin dulu mau flashing via Mi Flash Tool data-data pentingnya ke komputer. Dengan custom TWRP maka kamu bisa langsung install ROM tersebut tanpa harus memindahkan data-data pentingnya lagi ke komputer. Oke, proses flashing sudah selesai. Tekan tombol kembali. Bagi yang menggunakan custom TWRP ZCX ini, silakan root dengan cara tekan tombol advance, pilih Super SU dan swipe. Namun bagi yang menggunakan TWRP Kovace atau Alka, silakan tekan tombol back setelah melakukan flashing, lalu pilih reboot to system. Nanti kamu akan disuguhi dua pilihan, yaitu mendisable default recovery, boleh kamu iya atau tidak. Nanti setelah itu kamu akan disuguhi juga penawaran untuk menginstal root Super SU. Jadi ketiga TWRP baik itu ZCX, Kovace dan Alka sudah bisa atau mendukung root Super SU secara bawaan. Oke, sudah diinstal root Super SU-nya. Back lagi. Pilih reboot karena sudah kita flashing tadi, pilih reboot. Lalu pilih sistem. Untuk booting pertama kali memang butuh waktu lama ya, apalagi ketika selesai booting dan masuk ke wizard setup, dia akan minta akun Mi. Jadi pastikan kamu ingat passwordnya, password Mi kamu. Jadi kalau nggak ingat bakal jadi ganjalan pintu ini HP. Oke, sekarang sudah berhasil booting dan memang butuh waktu lama. Oke, setelah masuk ke recovery lagi, admin akan menginstal Expose Framework. Admin taruh di folder download, lalu swipe. Ini selesai, pilih reboot system. Biasanya proses booting setelah install Expose itu hampir sama lamanya dengan selesai menginstal ROM. Jadi tunggu saja, HP Xiaomi kamu nggak bootloop kok. Sekarang proses install Expose sudah selesai. Lanjut install Titanium Backup untuk merestore aplikasi game yang telah kamu install sebelumnya atau telah kamu amankan juga sebelumnya. Namun sebelum itu kamu aktifkan dulu mode USB debugging. Oke, kalau yang ini pasti sudah pada data semua. Masuk ke pengaturan, lalu tab 7 kali new versi.
Oke, kalau sudah muncul sekarang Anda seorang pengembang, kembali pilih setelan tambahan, opsi pengembang, lalu centang USB debugging, dan centang juga install via USB. Oke, kembali, lanjut install aplikasi Titanium Backup-nya tadi. Titanium Backup, setelan, sumber tidak dikenal, dicentang, pasang. Oke, kalau sudah tinggal jalankan, dan biasanya minta akses root, tinggal tekan grant. Kalau sudah terinstall Titanium Backup, lanjut tekan tombol centang. Tadi kan pilihnya backup, sekarang pilih restore. Nah, kalau sudah seperti ini, silakan kamu centang atau silakan kamu tekan saja tombol hijau yang ada di pojok kanan atas, nanti akan ke restore semua. Oke, seperti ini. Dan tungguin ini karena akan muncul biasanya seperti ini. Jadi ingat, install, lakukan sampai selesai, sampai semua aplikasi sudah terinstall sampai habis. Oke kan, setelah melakukan restore aplikasi via Titanium Backup tadi, maka aplikasinya akan semrawutan seperti ini ya. Semuanya ada di home screen tanpa ada folder, yang folder hanya aplikasi bawaan. Nah, kalau sudah di restore aplikasi gamenya tadi via Titanium Backup, sekarang giliran lalu setelan tambahan, buat cadangan, buat cadangan dan setel ulang cadangan lokal. Lalu kamu akan melihat hasil backup sebelumnya. Pilih dan pulihkan. Oke, sudah selesai. Kalau sudah selesai, tinggal tekan tombol home. Oke, kita tekan tombol home dan kita lihat apakah grid iconnya kembali lagi seperti sebelumnya. Oke, selamat. Semua grid icon, pengaturan dan segala macamnya sudah kembali lagi seperti sebelum kamu menginstal ROM. Namun pada kali ini ROM-nya sudah terupdate. Oke, sekian tutorial dari admin bagaimana cara menginstal ROM, baik itu dari ROM versi sebelumnya ingin ke versi terbaru atau dari ROM distributor ke ROM official tanpa harus kehilangan aplikasi atau game yang sudah terinstall beserta juga segala pengaturan yang telah kamu lakukan di ROM MIUI tersebut. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan tulis di kolom komentar, like jika suka, subscribe, dan jangan lupa kunjungi MIUI tutorial.com karena admin akan update tutorial Xiaomi berbahasa Indonesia di sana. Bagikan channel ini ke teman-teman kamu, semoga bermanfaat. See ya.